Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SIP 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukur, NPM 2123082234. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Akmal, NPM 212308236. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NPM 212308237. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianti, NPM 212308241. Perkenalkan, nama saya Nur Effendi, NPM 212308244. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NPM 212308245. Perkenalkan, nama saya Nurlina, NPM 212308248. Perkenalkan, nama saya Rahliani, NPM 212308250. Perkenalkan, nama saya Rizka Asada, NPM 212308253. Perkenalkan, nama saya Rida Musyarafah, NPM 212308254. Perkenalkan, nama saya Rusmatunisa, NPM 212308257. Perkenalkan, nama saya Sadila Putri, NPM saya 212308310. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang partisipasi politik yang meliputi 1. Pengertian partisipasi politik, 2. Pengertian partisipasi politik menurut para ahli, 3. Golongan partisipasi politik, 4. Jenis-jenis partisipasi politik, 5. Faktor-faktor partisipasi politik, 6. Faktor pendukung partisipasi politik, 7. Faktor penghambat partisipasi politik, 8. Manfaat-manfaat partisipasi politik, 9. Manfaat partisipasi politik menurut para ahli, dan yang terakhir ke-10, manfaat partisipasi politik bagi pemerintah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik, bukan partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh partisipasi politik yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, keikutsertaan kita untuk memilih ketua RT, RW, kepala desa, dan kelurahan. Pengertian partisipasi politik menurut para ahli. Menurut Michelle Ross Philip Altop, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Kevin R. Harwitz, partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik, agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Herbert McCloskey, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung. 4. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya, seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, aktif dalam partai politik, aktif dalam membentuk
atau bergerak dalam lembaga swadaya masyarakat. 5. Menurut Wahyudi Komorotomo, partisipasi politik adalah berbagai corak tindakan massa atau individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya. 3. Golongan partisipasi politik menurut Filbert Fitt dan Giol. Pertama, apatis. Apatis merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Contohnya, tidak peduli dengan kegiatan apapun yang ada di sekitarnya. 2. Spektator. Spektator adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. Contohnya, pernah ikut dalam pemilihan ketua OSIS, ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, dan lain-lain. Selanjutnya masih pada golongan partisipasi politik menurut Filbert Engel. Yang ketiga yaitu gladiator. Gladiator merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik. Keempat, pengkritik. Pengkritik merupakan bentuk dari partisipasi tak konvensional. Individu tersebut memberikan opini kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik dengan cara dikritik. Tujuannya di sini untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Jenis-jenis partisipasi politik ada dua, yaitu partisipasi politik secara konvensional dan partisipasi politik secara non-konvensional. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mencari tahu dulu arti kata dari konvensional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konvensional diartikan sebagai suatu yang berdasarkan pada kesepakatan umum atau konsensi. Contohnya itu seperti kebiasaan, adat, dan kelaziman. Dengan arti lain, kata konvensional dapat diartikan juga dengan suatu aktivitas yang sudah sesuai dengan apa yang terjadi sebagai kebiasaan dari warga di suatu tempat. Nah, jadi partisipasi politik secara konvensional ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan, dan pengembangan organisasi politik dan kampanye. Partisipasi politik ini juga sesuai dengan aturan dan konstitusi yang sudah berlaku. Sedangkan partisipasi politik secara non-konvensional merupakan bentuk dari partisipasi yang dilakukan dengan cara demokrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertakan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional ini merupakan partisipasi politik yang tidak sesuai dengan konstitusi yang sudah tertera atau yang sudah ada. 5. Faktor-faktor partisipasi politik. Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 atau 2015, karya R.R. Emilia Yustiningrum dan Wawan Ehwanuddin. Partisipasi politik memiliki 3 faktor utama yang berpengaruh, yaitu 1. Faktor psikologis. Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik. Selanjutnya masih dalam faktor-faktor partisipasi politik. 2. Faktor ekonomi atau rasional. Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta rasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. 3. Faktor sosiologis. Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan,
tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya. Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pejabat, pemimpin, atau pejabat pemerintahan. Yang keenam yaitu faktor pendukung partisipasi politik. Ada 3. Yang pertama yaitu pendidikan politik. Yang kedua, sosialisasi politik. Dan yang ketiga yaitu kesadaran politik. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu pendidikan politik. Menurut Ramlan Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, yang artinya mencerdaskan kehidupan politik rakyat untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Dan yang kedua yaitu sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. J. Kesadaran politik. Menurut Dr. Andes M. Topan, kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menimbulkan keinsiapan dari dalam diri setiap warga negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk menjalankan tugas-tugas negara yang bersifat menyeluruh dan universal. Sebagai warga negara, selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita jalani sebagai warga negara. Salah satunya adalah kewajiban berpartisipasi dalam politik. Untuk menimbulkan kesadaran tersebut, maka kita perlu mensosialisasikan tentang politik, dan juga kita juga perlu untuk mempelajari mengenai politik. Faktor penghambat partisipasi politik. 1. Apatis atau masa bodoh dapat diartikan tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, dan gejala-gejalanya. Contohnya seperti orang yang tidak mengikuti pemilu atau golput. Yang kedua adalah sinisme. Menurut Agar, diartikan sebagai kecurigaan yang busuk dari manusia. Dalam hal ini, dia berpendapat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan segala hal yang berurusan dengan partisipasi politik merupakan hal yang sia-sia dan tidak ada hasil. Selanjutnya, faktor penghambat partisipasi politik yang ketiga adalah alienasi. Alienasi menurut Len adalah sebagai keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat, kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil. Maksudnya, orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya cenderung menguntungkan para penguasa. Yang keempat, anomi. Diungkapkan oleh Len, anomi adalah sebagai suatu perasaan kehidupan, nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu yang mengalami perasaan ketidakefektifan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli, yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak. Selanjutnya materi ke-8 yaitu manfaat partisipasi politik. Manfaat partisipasi politik terbagi dua, yaitu 1. Manfaat partisipasi politik menurut beberapa para ahli.
2. Manfaat partisipasi politik bagi pemerintah. Selanjutnya, materi ke-9, partisipasi politik menurut para ahli. A. Menurut Robert Land, 1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Maksudnya, partisipasi politik ini seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan area politik untuk memperlancar usaha ekonominya, ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material. 2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial program-program. Maksudnya, untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatkan status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan terpenting. Ketiga, sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus. Maksudnya, untuk mendapatkan pekerjaan, proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karir bagi jabatannya. Dan yang terakhir, keempat, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Maksudnya, kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain, dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan. B. Menurut Arbisanet, yang pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya, beserta sistem politik yang dibentuknya. Yang kedua, sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah, karena untuk mengukur tinggi dan rendahnya sistem demokrasi di suatu negara. Yang ketiga, sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya, sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. Karena partisipasi politik memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah, agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat. Yang terakhir, materi ke-10, yaitu tentang manfaat partisipasi politik bagi pemerintah. Manfaat partisipasi politik bagi pemerintah ada 3 macam. 1. Mendorong program-program pemerintah. Maksudnya di sini, dengan adanya keterlibatan warga ataupun masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga untuk peluang ikut serta dalam melaksanakan keputusan. Dengan itu bisa mendorong program-program pemerintah berjalan dengan baik dan lancar. Kedua, sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Maksudnya di sini, menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam menegakkan dan meningkatkan pembangunan. Contohnya seperti DPR yang mendengarkan keluhan masyarakat ataupun rakyat yang meminta perbaikan jalan, jembatan, ataupun bantuan-bantuan seperti pembuatan perahu, pembuatan rumah, pembuatan WC, penurunan harga sembako, dan lain-lain. 3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan melaksanakan program-program pembangunan. Maksudnya di sini, dengan adanya partisipasi politik, masyarakat bisa memberikan masukan, saran, ataupun kritik kepada pemerintah untuk program-program dalam pembangunan yang ada di desa maupun di kota. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami tentang partisipasi politik. Partisipasi politik adalah hal yang sangat diperlukan dalam suatu kehidupan. Dengan berpartisipasi dalam politik, kita bisa mengubah dan mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam politik, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
Tanpa adanya partisipasi politik, maka negara kita akan menjadi suatu negara yang otoriter, di mana penguasalah yang akan menentukan segala sesuatu tanpa boleh satu orang pun untuk mengubah ataupun menentang keputusan penguasa. Sekian, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari video presentasi dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.